جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك برحمتك نستغيث. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: واعلم أن الله مدح الخاشعين المتواضعين في الصلاة في غير آية، فقال: في صلاتهم خاشعون يحافظون على صلاتهم دائمون. قيل: إن المصلين كثير والخاشعين في الصلاة قليل، والحاج كثير والبار قليل، والطير كثير والعندليب قليل، والعام كثير والعامل قليل، والصلاة محل الخضوع ومعدن التواضع والخشوع، وهذا علامة القبول. فإن للجواز شرطا والقبول شرطا: الجزاء أداء فرضها، وشرط القبول الخشوع. واعلم أن الله مدح الخاشعين المتواضعين في الصلاة في غير آية. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang tawadhu' dalam salat itu bukan dalam satu ayat. Artinya Allah memuji kepada orang-orang yang khusyuk dalam salat dan orang-orang yang tawadhu' dalam salat itu banyak ayat. Fi salatihim khashi'una, dalam salat mereka khusyuk. Mereka khusyuk dalam salatnya. Ini pujian Allah kepada orang-orang yang khusyuk. Ala salawatihim yuhafizun, terhadap salat mereka, mereka menjaga waktu-waktunya. Yuhafizun, mereka menjaga salat dalam artian menjaga waktu, menjaga adab salat, menjaga kewajiban salat, menjaga sunnah salat, menjaga jangan sampai ada makruh dalam salat, apalagi haram. Itu yuhafizun. Jadi yuhafizun bukan cuma sekedar menjaga waktu saja, menjaga salatnya sebagaimana telah diungkap tadi. Ala salatihim daimun, dan mereka ala salatihim, terhadap salat mereka, mereka selalu rutin. Bahkan bukan cuma sekedar salat wajib, bukan cuma sekedar salat yang punya waktu, salat sunnah yang punya waktu. Ada salat sunnah yang punya waktu, ada salat yang tidak punya waktu. Yang punya waktu contohnya duha. Selepas kita ngaji ini ada namanya isyraq, dimulai matahari, selesai permasalahan. Karena memang permasalahan bertumpuk karena memang orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akar masalah. Kalau kita mau belajar matematik, akar masalahnya siapa sih? Kalau kita mau belajar warisan, ada akar masalah. Nah, ini akar masalah berbagai macam permasalahan kalau dia jauh dari Allah. Dan di antara orang dekat dengan Allah itu adalah salat. Agramu ma yakunul 'abdu 'indallah as-salat. Sedekat-dekat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala salat.
Semakin dia banyak sujud, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gila dikatakan innal musallina katsirun wal khashi'ina fi sholati qalilun. Dikatakan ulama sesungguhnya orang yang sholat banyak, orang cuma sekedar sholat sih banyak. Wal khashi'ina fi sholati qalilun. Namun orang yang khusyuk dalam sholat sedikit. Jelas. Di mana-mana sholat. Sholat subuh bahkan sampai 4-5 baris. Tapi yang khusyuk bisa dihitung gitu. Wal hajja katsirun wal bara qalilun. Orang yang melakukan ibadah haji banyak, tapi orang yang melakukan kebaikan dalam haji dikit. Dalam satu dunia orang melakukan ibadah haji dalam satu tahun, kalau dalam kurun waktu belakangan ini bisa jutaan. Tapi orang-orang yang melakukan kebaikan dalam haji dikit. Wat-tayra katsirun wal 'andaliba qalilun. Burung banyak, tapi burung beo dikit. Andalib itu burung beo. Assalamualaikum. Kalau kata dulu Kiai Zainuddin MZ, Kiai dikasih 500.000, giliran beo dikasih 5 juta. Jual beli 5 juta, beo cuma bisa assalamualaikum doang gitu. Dulu kata Kiai Zainuddin MZ. Benar juga sih. Setelah saya dewasa, oh iya benar juga. Gitu. Jadi kiai itu ulama dianggap remeh, tapi kalau misalnya seperti beo atau binatang macan atau sebagainya harganya masya Allah. Wa tayra katsirun wal 'andaliba qalilun. Burung itu banyak, tapi beo kan sedikit. Wal 'ama katsirun wal 'amila qalilun. 1 tahun banyak, tapi yang mengamalkan dalam 1 tahun itu kan sedikit. Was salatu mahallul khudu'i wa ma'dul tawaddu'i wal khusyu'. Sementara salat itu kan tempatnya kita menyungkurkan diri kita di hadapan Allah. Kapan kita menyungkurkan diri di hadapan Allah? Salat. Karena kita untuk menghormati kepada makhluk seperti ruku saja hukumnya haram. Seperti penghormatan Jepang tuh. Ya, orang Jepang menghormati seperti ini, ya kita nggak boleh balas kayak begitu juga. Kita cuma sekedar nunduk kepala, nggak boleh seperti ruku. Lantaran Jepang dulu meminta ulama-ulama di daerah Singaparna ketika itu, Kiai Zainal Mustafa, untuk hormat kepada Jepang seperti adatnya Jepang. Kiai Zainal Mustafa lebih milih perang, silakan ayo gitu, daripada aku hormat seperti ruku. Kan banyak sekarang pejabat-pejabat hormat seperti ruku seperti itu, haram hukumnya. Iya, haram hukumnya. Hormat kepada pejabat, hormat kepada, walaupun itu adalah presiden, nggak boleh hormat seperti ruku. Jadi kalau hormat biasa aja, ya kita nundukkan kepala. Jadi waktunya kita menyungkurkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah sampai kita sujud. Gak ada kata-kata sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya enggak pantas disujudi. Andaikan pantas dalam sabda Rasulullah, andaikan diperbolehkan ada makhluk sujud kepada makhluk, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada sang suami. Andaikan boleh makhluk dengan makhluk itu sujud, akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada sang suami. Tapi nyatanya haram, nggak boleh. Wa ma'dinu tawaddu'i wal khusyu'i, dan tempatnya tawaddu' dan khusyuk. Jadi tawaddu itu bukan artinya orang jalan merunduk, tek merunduk dari awal sampai tujuan merunduk, seperti itu tidak. Boleh jalan biasa, nggak harus untuk merunduk, itu tidak. Nah, waktunya merunduk kapan? Salat. Waktunya merunduk dari awal sampai akhir salat, wal khusyuk, dan khusyuk itu di waktunya di salat. Wa hadza alamatul qabul, dan ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tanda diterima salat di sisi Allah.
Jadi orang yang tanda diterima salatnya di sisi Allah, orang yang khusyuk, orang yang tawadhu, orang yang khudu', itu orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita. Apakah benar salat kita seperti model tersebut atau tidak? Fa inna lil jawazi syartan wal qubula syartan. Karena lil jawazi syartan wal qubula syartan, untuk umumnya itu jawaz itu untuk mampu melintasi siratal mustaqim ada syarat. Wal qubula syartan, sebagaimana juga diterima salat juga ada syarat. Al-jazaa ada fardhiha, al-jawazu ada fardhiha, bagaimana bisa untuk melewati suratul mustaqim karena menjalankan kefarduannya, kefarduan salat. Orang yang menjalankan kefarduan salat, orang yang menjalankan adab salat, mampu dia nanti pada akhirnya untuk menjembatani atau melewati jembatan suratul mustaqim. Wa syartul qabuli al-khusyu', sementara syarat diterima salat khusyuk. Allahu akbar. Ini dia. Belum tentu orang bisa khusyuk dalam salat. Bahkan orang khusus aja belum tentu salatnya dalam keadaan khusyuk. Jadi salat itu diterima menurut kadar khusyuknya. Ala qadri ma'rifatiha, menurut kadar pengetahuan dia tentang salat. Ada dikatakan oleh Imam Al-Haddad, ada yang cuma sekedar 0,1%. Ada yang dikatakan cuma sekedar 1%, 2%, 3%. Ada paling tinggi cuma 5% dari 100%. Ya, dalam ucapan menurut kadar pemahaman dia tentang salat. Ada di antara kita salat, Masya Allah, wujudnya ada di masjid, tetapi hatinya ada di mana saja. Ini bagaimana diterima salat? Sementara syarat diterima salat khusyuk. Dan di antara untuk bagaimana salat kita diterima, jalankan kekhusyuan dari mulai wudu. Jadi dari mulai wudu khusyuk. Nah, dari mulai wudu, dari mulai cuci tangan ketika berwudu, niat sunnat wudu, kemudian menjalankan sunnah wudu yang banyak, bersiwak, cuci tangan, memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung bersamaan ketika memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung bersamaan, ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali, baca doa. Dan mencuci muka, ada wudu yang wajib, itu namanya niat wudu yang wajib, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dakun, dari mulai kuping ke kuping atau cuping ke cuping, gitu. Dia bukan saja menjalankan yang wajib, tetapi menjalankan yang sunnah. Tangan begitu juga, rambut, kemudian batang leher, belakang, kemudian kaki, kemudian doa, sebagaimana telah diungkap. Khusyuk dia dalam keadaan wudu, jangan berkata-kata sama orang lain, khusyuk dia. Kalau bisa sih wudunya itu berpisah antara toilet dengan wudu, tempat wudu. Kalau orang yang kira-kira kamar mandinya agak gedean dikit. Kalau zaman sekarang, waduh, apalagi tinggal di kontrakan. Kontrakan cuma sekedar 1 juta. Di Jakarta, waduh, repot juga. Ya, ma'dzur deh kalau begitu jadinya. Teruzurkan orang-orang model seperti itu. Tapi kalau misalnya kira-kira kita punya, alangkah indahnya toilet tempat khusus, wudu juga tempat khusus. Bukan toilet dengan tempat cebok, berbeda. Waduh, kasihan orang. Tempat toilet sini, tempat cebok di sini. Jangan, ngepet ya. Ya, itu namanya ngepet. Makanya kan banyak zaman-zaman dulu disebut dengan babi ngepet. Gitu. Kasihan banget. Ngepet, orang kemana-mana belum cebok. Astagfirullahaladzim. Ngelihat anak kecil aja belum cebok, segeng ngelihatnya. Bagaimana? Jangan biasain tempat toilet di sini, tempat cebok di sini. Jangan, satu tempat, bedain dikit gitu. Orang-orang dulu kan punya kamar mandi
tempat toilet sini, sampingnya itu tempat cebok. Itu bagusnya memang jangan dicampur. Jadi kalau sekarang itu ada tempat toilet duduk, ada plus dan ada minus. Ya, tempat toilet duduk itu ada plus, ada minus. Bukan berarti saya ngomong kayak gitu kemudian toilet yang ada di sini yang tempat duduk dihilangin, enggak, tetap gitu. Artinya ada plus, ada minus gitu. Nah, untuk menghilangkan makruh dikatakan andaikan ada toilet, tempat toiletnya duduk, dibersihin dulu. Sebelum kita cebok, dibersihin dulu. Entah itu pakai alat atau pakai ciduk sampai kira-kira bersih dan wangi, baru kemudian cebok. Itu masih masuk dalam kerangka sunnah. Paham nggak jemaah? Andaikan itu tempat toiletnya duduk. Ya, tempat toiletnya duduk, sebelum kita cebok, bersihin dulu. Entah itu ada alat pembersih yang langsung kita tekan, langsung bersih, sekali bersih, 2 kali bersih, 3 kali wangi. Gitu. Kemudian baru cebok. Setelah cebok, udah bersih, baru pakai sabun. Itu akhirnya. Jangan nggak pakai sabun tetap. Gitu. Kalau zaman dulu itu sebelum adanya sabun itu pakai pewangi pakai inti dari kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu udah diperes gitu, baru itu untuk alat pembersih. Itu lebih bagus memang. Ya, itu lebih bagus. Bahkan di antara sunnahnya itu pakai apa? Pakai batu. Cebok dengan batu. Itu dengan persyaratan ketika pembahasan tentang fikih. Bukan kita nggak mau bahas, panjang lebar lagi, gitu. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung. Orang-orang beriman itu beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka orang beriman salatnya khusyuk. Jadi secara umum orang beriman beruntung, tapi yang siapa yang beruntung? Orang yang salat khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa qala Allah taala, sementara yang disebut dengan takwa, Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu taala minal muttaqin." Hanya saja kalau kita belajar tentang kata-kata hanya saja, kalau nahwu adatul hasr, khusus. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata-kata innama atau dalam bahasa Arab innama itu khusus. Berarti yang lain enggak masuk. Hanya saja Allah menerima dari kelompok orang yang bertakwa. Hanya yang bertakwa yang Allah terima. Orang beriman aja belum tentu Allah terima. Orang beriman belum tentu Allah terima karena cuma sekedar beriman. Nah, di antara kekhususan orang beriman itu adalah orang yang bertakwa. Derajat takwa lebih tinggi daripada derajat beriman. Orang boleh jadi beriman, belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa udah pasti beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang Allah terima amal ibadah, ya Allah. Kita bergembira beriman. Betul, alhamdulillah. Qad aflahal mu'minun, tadi Allah berfirman. Beruntung orang-orang yang beriman, cuma salat kita khusyuk enggak? Ketika salat kita khusyuk, Allah khususkan buat kita dan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla raka'ataini muqbilan fihi ma'ala Allah biqalbihi, kharaja min dunubihi kayawma waladatu ummah." Barang siapa yang orang salat 2 rakaat dia salat, tapi menghadap dalam 2 rakaatnya itu kepada Allah, hatinya itu menghadap betul-betul kepada Allah, bukan cuma sekadar muka yang kita hadapkan. Allahu Akbar, bukan cuma sekadar muka. Betul, muka itu adalah persyaratan menghadap ke arah kiblat, yaitu dada menghadap ke arah kiblat. Betul, itu ada persyaratan salat. Cuma orang yang tersebut hatinya ketika dia dalam keadaan salat 2 rakaat, hatinya betul-betul mengarah kepada Allah. Allahu Akbar,
khusyuk kepada Allah, enggak ada yang lain. Khusyuk kita menghadap hanya kepada Allah, walaupun di hadapan kita sang diraja, di hadapan kita sang presiden, sang gubernur, sang menteri dan sebagainya, para pejabat, orang-orang hebat, orang kaya, walaupun tetap tujuan kita hanya Allah. Tujuan kita karena Allah, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya mukbilan. Hatinya itu betul-betul menghadap kepada Allah. Yang kita tuju kepada Allah, yang kita hajat hanya kepada Allah. Nah, kalau benar dia salat 2 rakaat kayak gitu, kharaja min dzunubihi kayyama waladatu ummuh, keluar dosanya sebagaimana terlahir dari ibunya. Sebagaimana hari terlahir dia dari ibunya. Bayi yang baru lahir punya dosa enggak? Enggak punya. Udah dia. Jadi habis 2 rakaat Allah ampuni dosanya. Habis 2 rakaat lagi Allah ampuni dosanya. Bagaimana mukanya enggak berseri-seri? Ya kan, mukanya orang-orang beriman itu selalu berseri-seri. Ada cahaya. Nurul wajah. Dia punya cahaya bercahaya, nurul wajah. Wa wajhu nurun. Itulah baginda Rasul Muhammad. Muka para keluarga, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang bertakwa sampai hari kiamat mukanya selalu bercahaya. Bukan yang disebut dengan cahaya itu adalah warna putih atau kuning langsatnya atau apa namanya kemerah-merahan, tidak. Ada memang cahaya khusyuk, ada cahaya khusus buat mereka orang-orang betul-betul khusyuk dalam salatnya. Ibarat dalam istilah kita air muka, gitu. Air mukanya ada. Dia punya ada air muka. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh orang yang ahli salat betul-betul air mukanya ada. Yang kita lihat adem. Kan kita kalau misalnya dari mana-mana ngelihat air, adem enggak? Apalagi kalau misalnya kita puasa 1 hari menjelang buka, Allahu Akbar. Baru cuma sekedar ngelihat air doang, 1 gelas. Enggak bergelas-gelas. Udah mulai adem hati kita. Baru satu dalam istilah kita, satu tegukan air, udah rasanya luar biasa. Itulah begitu. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, dia mempunyai ada air muka khusus dia mempunyai air mukanya. Mau dia putih ke, mau dia warna hitam ke, gitu. Putih dan hitam itu kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala buat hambanya. Tapi di mana di situ ada air muka, itu taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik. Ya Allah bitaufik hadana fik insyaallah. Wa a'lam annahu la yulhi 'an salati illa al-khawatir al-waridatu syaghilatu. Ketahuilah bahwa tidak ada yang mempermainkan salat kecuali kekhawatiran yang ada dan kekhawatiran hati yang menyibukkan. Bersitan hati itu membuat orang yang dalam keadaan sholat terlena, terlupakan. Bersitan hati lagi sholat, kemudian ada bersitan, ingat nih imam yang jorogin saya naik sepeda nih. Dulu waktu saya kecil dijorogin sama dia nih, jadi imam dia. Waduh, mulai terbersit dalam hati kita. Baru takbir ingat, ya muadzin dulu tuh yang jelek-jelekin saya tuh muadzin. Aduh, bersitan tuh, yang mukul beduk lah, dia lagi yang mukul beduk gitu. Sholat juga enggak. Bersitan dalam hati itu, bersitan dalam hati gitu. Ini khawatir nih jamaah sekalian. Ini yang membuat sholat banyak tidak diterima oleh Allah karena banyak bersitan. Ingat istri galak, waduh telat ke rumah nggak makan malam ini. Gitu. Ini anak, mikir keluarga, rusak udah salat. Ya Allah adik saya, ya Allah anak saya, ya Allah istri saya, rusak udah. Kelihatannya kan kita sayang sama mereka,
Tapi bukan waktunya di situ. Sayang bukan waktunya mikirin lagi dalam keadaan sholat. Kita kan mikirin istri, mikirin anak, mikirin keluarga. Bukan waktunya. Di situ khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah kaprah, gitu. Salah kaprah. Banyak sekali orang dalam keadaan sholat, dia terlena dalam keadaan sholatnya sampai dia mikirin, waduh gimana nih saya. Kenapa engkau harus pikirkan? Engkau berada di sang diraja. Engkau berada di hadapan sang diraja. Engkau berada di hadapan Allah, Khaliqul Mamalik. Khaliqul Mamalik, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada artinya. Kelihatan kita berdoa, bukan berdoa, itu justru yang menghalangi kita dengan Allah. Ya jamaah sekalian, gitu. Astagfirullah. Fala budda min daf'iha, wajib untuk menolak bersitan tuh. Bersitan tersebut wajib kita tolak, dikatakan Imam Al-Haddad, Imam Al-Ghazali. Wa daf'uha qad yakunu bis salati fi mudhlimin. Menolak bersitan salat terkadang salatnya dalam keadaan gelap, terkadang. Tapi kalau di masjid digelapin ente masjid digelapin. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian imam Allah Akbar, satu masjid digelapin. Maksudnya apa? Biar khusyuk? Bukan. Ini kalau di rumah maksudnya. Makanya pemahaman ketika kita mengkaji syariatul Islam, kenapa harus ada bimbingan? Nah ini maksudnya. Kalau nggak ada pembimbing, masjid ditutup semuanya, digelapin semuanya. Allahu Akbar. Ini kalau lagi sholat di rumah, ya kan? Kita lagi qobliyah di rumah, atau ba'diyah di rumah, atau lagi sholat apapun, sholat sunnah di rumah, boleh kita gelapin. Jangan di masjid. Ada orang lagi sholat, jangan dimatiin sholat kalau lagi malam. Lagi isya, ada orang lagi sholat ba'diyah, jangan dimatiin. Ada orang lagi sholat, jangan dimatiin kipas anginnya. Ada orang lagi sholat, jangan dimatiin AC-nya. Jangan. Itu merusak hati. Ini, masih ada orang sholat kipas anginnya, jangan dimatiin. Masih ada orang sholat. Ya, entah apalagi kipas angin, apalagi AC, jangan dimatiin. Selesai, kira-kira dia udah selesai salam, assalamualaikum, udah doa pula, baru keluar, baru dimatiin. Jangan orang lagi ada, masya Allah, dimatiin semuanya. Seakan dalam istilah psikologi seseorang menyuruh orang untuk keluar dari masjid. Pemahamannya pasti seperti itu. Ya, tolong. Untuk seluruh pengurus, untuk seluruh marbot dunia dan akhirat. Marbot dunia dan akhirat, selagi masih ada orang, jangan dimatiin. Kalau lagi malam, lampu, kipas angin, AC. Walaupun cuma sekedar satu orang. Ngabis-ngabisin AC, itu duit masjid. Bukan duit ente. Duit masjid. Satu orang kan namanya satu. Satu orang kedudukannya sama dengan dua, dua sama dengan tiga, tiga dengan empat. Tapi kalau dia sholat, tapi kalau dia tiduran ya nggak apa-apa, matiin AC-nya. Kalau dia lagi tidur, tapi kalau lagi sholat, jangan. Ini kajian yang tak terreduksi dalam satu ungkapan. Saya lagi ingat aja nih, oh iya. Dan hukumnya udah ada, gitu. Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami? Ya. Selagi zikir di masjid, jangan matiin lampu, jangan matiin kipas angin, jangan matiin AC. Kecuali dia udah tiduran di masjid, nggak boleh deh dimatiin AC. Tapi kipas angin pun tidak, dia tiduran di masjid. Dia tiduran di masjid, nggak ada masalah. Nggak ada orang melarang dalam tidur di masjid. Yang nggak boleh ngeluarin iler, kena ke karpet. Wajib buat dia untuk membersihin lagi. Kalau dia tidur di karpet pakai ngiler. Boleh tuh dikasih pengumuman, boleh tidur tapi juga boleh ngiler. Gitu.
Boleh tidur dalam masjid. Iya. Lakban. Enggak maksudnya ngiler di karpet. Boleh, tapi dia wajib untuk membersihin. Gitu. Boleh. Tertidur, terngiler di karpet, wajib dibersihin. Itu yang pertama, mungkin menolak kekhawatiran yang ada di dalam hati dalam keadaan sholat itu dengan keadaan gelap di rumah. Makanya banyak ulama-ulama tempo dulu itu sengaja bertirakat ke tempat-tempat yang terpencil, di pegunungan, di goa. Itu kan goa gelap, ngapain? Untuk merasakan kenikmatan berzikir. Ya, untuk merasakan sebuah kenikmatan berzikir, jauh dari bisikan, jauh dari berisik suara-suara manusia dan sebagainya. Au khalin 'ani syawaghili minal aswat, atau sunyi dari kesibukan, contohnya dari suara. Tenang. Kita buat tenang, kita buat teduh di rumah kita. Ini di rumah. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan di masjid? Mungkin kita bisa menghadirkan salat khusyuk dan tenang di masjid, mungkin. Makanya banyak kecerdasan mereka para panitia-panitia atau pengurus-pengurus masjid, mushola, itu panitia ada di setiap barisan. Barisan pertama ada panitianya, barisan kedua ada panitianya, barisan ketiga ada panitianya, barisan kelima ada panitianya. Sekira-kira di situ ada anak kecil, bisa ditambih, bisa dinasihati. Gitu. Ini enggak, anak kecil belakang, semua anak kecil semuanya sholatnya di belakang. Ya udah, tempatnya main-mainan. Ya kan? Anak kecil pokoknya sholatnya udah main-mainan di sana. Tidak. Yang paling istimewa tetap yang di depan itu barisan utama. Nah, barisan 2 dan 3 ada anak kecil, ada dewasa, ada anak kecil, ada dewasa, ada anak kecil, ada dewasa. Gitu. Itu barisan paling utama, di mana sekira-kira anak kecil tidak bisa untuk bergerak, untuk bisa main-mainan sebebas mungkin. Dan juga tidak boleh dilarang anak-anak kecil. Ada kekhawatiran mutusin sop lagi? Tidak, kan ada anak-anak kecil nggak memutusin sop, selagi benar nggak ada masalah, nggak mutusin sop. Kecuali anak bayi udah di sop kemudian dia keluar, nah itu mutusin sop. Kan anak bayi, anak masih umur 1 tahun 2 tahun diajak sholat, ya udah dia mutusin sop. Tapi kalau anak-anak kecil, maksud saya anak kecil kan umur 6, 7, 8, 9, 10, itu kan masih anak-anak kecil. Itu nggak memutuskan sholat, gitu. Justru itu menyempurnakan di mana mereka tidak bisa untuk bergerak aktif dalam sholat. Ini terkadang dengan jiwa yang frontal, pengurus bilang, anak kecil sholat belakang. Kalau masih berisik, nggak usah sholat. Astagfirullah. Malah haram, melarang anak kecil sholat, haram. Anaknya nggak sholat, cucunya nggak sholat, malah melarang orang yang lagi sholat. Berisik nggak ada masalah, keindahan tersendiri buat mereka para aulia Allah. Buat mereka para wali Allah, berisik itu keindahan sendiri. Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar itu ngomong sama anak-anaknya, kalau bapak udah takbiratul ihram, kamu gendang nggak ada masalah, main beduk nggak ada masalah. Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar baru Allahu Akbar, udah anak-anaknya apa kata bapaknya? Main gundong, main beduk. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kan bapak bilang main gendang, udah pak, main gendang, main beduk lagi pak. Oh tuh, khusyuk. Ini baru cuma sekedar suara anak nangis. Ini langsung berisik, aduh, ini anak berisik banget nih. Gitu. Kita yang nggak khusyuk nggak jadi nyalain anak kecil. Ya kita yang nggak khusyuk jangan nyalain anak kecil. Gitu. Tolong bijak. Kalau anak kecil sudah dilarang sholat, udah terekam dalam pikirannya dia nggak bakal mau sholat lagi.
Karena jalan keluar seseorang itu ada di dalam salat, ada di dalam masjid. Bahkan di sebagian negeri Islam, imam-imam masjid ngajak main anak-anak. Di dalam masjid ngajak main anak-anak. Main asal seperti apa namanya, kereta-keretaan. Ya, main kereta-keretaan seperti Bung Karno main-mainan dulu waktu di apa namanya Istana Negara dengan anak-anak kecil. Kayak begitu. Oh, nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ini dalam rangka tarbiyah, bukan main-mainan di situ. Tarbiyah, jamaah sekalian. Ini apalagi banyak di zaman sekarang ada orang main hadroh di masjid, haram. Oh, aduh. Orang masih berisik, anak kecil aja masih boleh, kok main hadroh dilarang? Gitu. Ini pemahaman yang harus direnovasi dalam bahasa Indonesianya. Pemahamannya harus direnovasi. Main hadroh haram. Tar dulu. Haram itu ada hukum banyak. Ada yang dijadikan mu'tamad, ada yang cuma sekedar makruh tanzih. Boleh itu bisa jadi makruh tanzih, tapi nggak disebut dengan haram mu'tamad. Harus dipahami seseorang. Makanya jangan orang menjustis atau memberikan hukum tanpa dia sendiri nggak paham tentang hukum. Ini yang repot nih. Dia nggak tahu tentang hukum tetapi mengatakan ini haram, ini repot. Bukan ulama tapi seakan ulama. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nggak ada seni Islam. Nggak ada seni Islam kalau misalnya hadroh dilarang di masjid. Sementara itu di antara seni Islam. Di zaman dulu Sunan Kalijaga nggak ada yang larang. Main apa? Sunan Kalijaga main apa? Main wayang. Wayangnya wayang apa namanya? Wayang kulit lagi. Kulit dijadiin wayang. Nggak ada yang bilang haram. Gambar Semar, gambar Petruk, gambar gareng, ya. Orang Betawi nggak begitu kenal tuh. Gitu, orang Betawi nggak begitu kenal. Orang Betawi kenalnya lenong, iya kan? Cuma tuh lenong dari mana? Perbudayaan antara kekuatan budaya Arab dengan budaya Cina. Ketika masuknya Islam ke Batavia, ketika itu. Dan di situ ada kekuatan namanya Sultan Hasanuddin, seorang putra besar, seorang raja besar dari Banten. Sunan Gunung Jati mempunyai anak dari apa namanya silsilah Banten, itu anak pertamanya Sultan Hasanuddin. Dan itu menggerakkan satu kekuatan apa namanya lenong. Tak kalah itu untuk dakwah Rasul Muhammad SAW. Cuma belakangan lenong dijadikan tarian. Itu kesalahan. Dulu di zaman Sunan Kalijaga wayang untuk dakwah. Tapi zaman sekarang wayang di situ ada makanan, ada sate. Untuk apa? Untuk mbah ini, untuk mbah itu. Namanya ancak. Itu nggak boleh. Ambil kepada sumber hukumnya. Jangan untuk mengatakan haram. Lihat sumber hukum, bijak gitu. Ketika kita mau melihat hukum, lihat asalnya. Ya jamaah, gitu. Zaman sekarang ada orang maulidan pakai petasan, nggak boleh tuh pakai petasan, haram. Itu ngabis-ngabisin duit. Ntar dulu. Jangan ngomong soal haram-haramnya. Zaman-zaman dulu di zaman Cina dan sebagainya, ketika orang Cina masuk ke Indonesia dan sebagainya, itu petasan itu untuk menjauhkan dari berbagai macam setan. Setan itu takut diantaranya dengan petasan, betul gak? Itu. Dan ini nggak disebut dengan haram. Ntar dulu, jangan langsung bilang haram. Ini banyak orang sekarang baru ngaji 2 tahun, 3 tahun udah bilang bid'ah tuh masang petasan, pakai maulid, pakai petasan. Waduh. Inti kalau nggak suka petasan nggak usah ngomong, nggak ada masalah. Nggak suka petasan nggak usah ngomong. Ini ada bahasan hukum tersendiri, di mana mereka para ulama ada bidangnya untuk mengatakan halal dan haram. Bisa paham jamaah? Bisa paham jamaah? Gitu. Jadi orang yang sholat itu melahirkan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Nggak mampu dia untuk menyatakan ini dan itu sebelum diteliti. Apalagi dia punya telinga. Nggak mampu dia untuk menyatakan walaupun dari satu orang kemudian dia ambil hukum. Enggak. Kalau misalnya ada orang jelek-jelekin, ntar dulu. Ini kan baru satu sisi. Saya belum dapat dengar dari yang lain.
gitu. Apalagi kalau kita jadi hakim, nggak boleh kita terima dari satu permasalahan satu orang sebelum kita sempurna mendapatkan permasalahan dari yang lain. Banyak orang terjebak dalam permasalahan fitnah, betul jemaah. Lantaran baru dengar satu permasalahan kemudian kita katakan hukum haram. Nah, orang salat melahirkan kebijaksanaan tinggi. Wal furushil manghusha, atau sunyi dari tempat yang terukir. Kalau kita mau salat khusyuk, ini dikatakan Imam Ghazali, coba pakai karpet yang jelek. Karpet yang jelek. Dulu tuh di mushola, kalau zaman-zaman saya kecil nggak ada karpet-karpet kayak begini. Karpet hijau yang kita ambil perintil-perintilannya ada. Tahu kan karpet hijau zaman dulu, di mana kita sujud 2 kali hitam langsung di sini. Bukan karena ahli sujud, karena karpetnya jelek. Hitam di sini, astagfirullahaladzim. Ini kata Imam Ghazali. Coba kalau lagi mau sholat pakai karpet yang jelek. Kalau kita udah kebiasaan di rumah, maksudnya di rumah. Kalau di masjid jangan. Di masjid pakai yang paling indah, pakai yang paling bagus. Bahkan jadikan masjid lebih indah dari rumah kita. Itu dalam tradisi Islam, masjid lebih indah dari rumah kita. Masjid lebih komplit dari rumah kita. Waktu dulu kajian Ramadan saya, itu di beberapa tahun yang lalu, saya ngisi kajian Ramadan, daurah Ramadan. Kali itu saya sebut, kalau di rumah kita ada pendingin kulkas, ya di masjid ada kulkas. Di rumah ada kulkas, ya di masjid ada kulkas. Nggak harus ada panci. Di rumah ada makanan, ya masjid udah ada olahan yang langsung. Itu jadikan masjid lebih dari rumah kita. Makanya rumah mereka para ulama nggak berani lebih cantik daripada masjid. Rumah-rumahnya mereka para ulama, coba lihat. Rumah-rumahnya mereka para ulama itu nggak berani lebih cantik, lebih indah daripada masjid. Kan masjid rumahnya Allah. Masa rumah Allah lebih jelek daripada rumah kita sih? Rumahnya Allah, rumah kita semuanya. Sebentar rumah kita, rumah saya khusus, rumah jamaah khusus. Jangan dong rumah kita lebih indah dan lebih manis menawan daripada masjid. Kalau masjid nggak apa-apa, karpetnya seindah-indahnya. Ini maksudnya untuk di rumah kita. Nggak apa-apa pakai karpet yang jelekan dikit. Maksudnya biar apa? Biar sholat, coba kita khusyuk gitu. Bisa nggak dengan karpet yang jelek? Wa tajarrud 'anil malabisil muzayyanah, dan tidak menggunakan pakaian yang berhias. Coba di rumah ingat. Bukan ketika kemudian kita di masjid pakai pakaiannya jelek, tidak. Justru ketika kita ke masjid, kita sholat pakai pakaian yang paling indah, pakai pakaian yang paling wangi gitu, untuk wibawa Islam dan muslimin. Bihaitsu tulhi idza nadhara ila fi shalah, sekira-kira menjauhkan dia dari penglihatan pandangan jelek tersebut dalam keadaan salat. Kalau misalnya ada orang salat kemudian karpetnya indah, waduh, enak di karpet dalam salat. Masya Allah. Coba karpet yang jelek. Syekh Abu Bakar bin Salim, Qutbul Aqtab, Fakhrul Wujud, itu tidurnya pakai bantal. Bantalnya itu kayak kelapa. Bantalnya kayak kelapa. Bener, kelapa. Tahu gak jamaah kelapa? Kelapa yang kulit-kulitnya gitu. Bukan batok, kulit, dan orang masih kulit-kulitnya gimana batok? Iya, masih serabut-serabut, kelapa asli. Utuh, tidur. Nangis saya. Dan itu dijalankan sampai usia beliau 80 tahunan.
dan beliau jalankan. Apakah beliau miskin? Allahu Akbar. Sehari beliau sedekah 1 onta. Bagaimana miskin? Di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim, sedekah sehari 1 onta dan 1000 roti. Gimana miskin? Gampang sekali beliau mendapatkan karpet atau permadani dari Irak atau dari Iran. Gampang. Atau dari Mesir. Murid-muridnya beliau kala itu banyak berdatangan dari negeri-negeri asing, diantaranya dari Mesir. Gampang sekali. Allah, tempat tirakatannya di atas masjid sekira-kira diri cukup untuk diri beliau aja, diri. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Beliau mau bagaimana sholat dan tirakatannya khusyuk. Tempatnya kecil sekali. Udah gitu Hadramaut, panasnya luar biasa. Tapi beliau mencoba biar khusyuk. Kalau kita di Indonesia udah pakai baju dalam, pakai gamis, pakai jubah, ampun ya Allah, kenapa? Panas. Bagaimana di Hadramaut? Ya Hadramautnya Masya Allah, nggak kepalang dia punya panas. Tetap ulama-ulama kita dengan jubah, gamis, sorban, imamah, Allah Akbar. Apakah nggak panas? Panas. Tapi tujuannya untuk tirakatan diri, mencoba diri untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ibadah, di antaranya dalam keadaan sholat. Ini artinya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali diamalkan oleh wali-wali kita, ulama-ulama kita. Dan saya melihat persis tempat tirakatan mereka tidak indah, tidak bagus. Bayangkan bantalnya dari apa namanya? Dari kelapa. Kalau kita bisa tidur nggak? Terme, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Saya aja nggak bisa. Mungkin jamaah bisa kali, Imam Al-Ghazali ini yang mengatakan sistem thariqah seperti ini, tirakat seperti ini. Beliau setiap harinya baca dan nulis. Kalau beliau nggak baca, beliau nulis. Kalau nggak nulis, beliau baca. Baca dan nulis, nulis dan baca. Tidur sedikit, beliau ambil apa namanya, habal tali, ditaruh di rambut, ditaruh di sini, lekar kanan, rambut, leher sini, apa namanya, tali di lekar kiri. Sekira-kira ke kanan sedikit, ketarik. Ke kiri sedikit, ketarik. Jadi tidurnya beliau seperti ini. Itu pun udah terlalu letih dan capek baca dan nulis kitab. Baca dan nulis kitab. Baca dan nulis, udah terlalu letih. Namanya tidur kan asik berubah. Gak ada yang tidur kayak begini enak, asik, ke kanan dikit, atau ke kiri dikit. Itu ketika ke kanan udah ketarik lagi, bangun lagi beliau, baca kitab lagi, ngantuk lagi seperti ini. Ini pun enak, ada jagaan, nggak ada jagaannya seperti ini. Oh, ketarik lagi, baca lagi, ketarik sini, baca lagi, Masya Allah. Ini maksudnya apa? Biar banyak baca, biar banyak ibadah kepada Allah. Tapi ini tahapan mereka. Kita tahapannya, tahapan awal dulu, yang penting rajin aja dulu ngaji. Jangan langsung kayak begitu. Waduh, nggak bisa tidur kita. Nanti dia anggap orang stres nih. Jadi kalau kita mau menjalankan, nggak langsung di akhirnya, enggak, dari awal. Ngaji aja dulu, istiqomah ngaji, gitu. Bihaitsu tulid dan nadhar ilayya fi shalah. Itu jamaah sekalian, baru ada kabar isyraq ya. Satu lagi. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma labisal khamisata allati atahu biha Abu Jahm wa 'alaiha 'alam. Pernah diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah tatkala beliau salat dengan gamis bagus. Al-khamisah itu gamis yang bagus. Khamisah yang diberikan oleh Abu Jahm. Jadi dikasih hadiah oleh Abu Jahm. Kemudian sholat biha Rasulullah, sholat dengan gamis yang bagus.
Naza'a ba'da salati, kemudian setelah salat beliau buka, beliau lepas gamis yang bagus tersebut. Maka Rasulullah bersabda, "Idhabu biha ila Abi Jaham." Hai sahabatku, tolong balikin lagi nih gamis untuk Abu Jaham. Fa inna alhatni anifan an salati. Ini gara-gara gamis yang bagus melupakan aku tentang keindahan salat. Balikin lagi, balikin. Gitu, balikin. Gara-gara nih gamis yang tadinya aku khusyuk dalam salat, aku melirik. Bagus banget ya gamis. Bagaimana keadaan Idul Fitri kita? Terkadang BHS tag-nya nggak dicabut. Ya, sarung BHS tag-nya nggak dicabut yang tanda barunya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Rasulullah dikasih gamis bagus, bagus. Selesai salat, beliau buka, balikin lagi kepada Abu Jaham. Gara-gara ini gamis, khusyukku hilang. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad. Udah sampai sini aja dulu. Nanti jamaah gamisnya dikasih orang semuanya lagi. Ngaji dulu sebentar. Yang penting ada pemahaman besar buat kita ya, PRW. Ya, marhaba. Ya, PRW. Tolong pagain cucu lagi rawat rumah sakit. Oh ya, marhaba. Marhaba. Kita doakan Muhammad Afkar, Hafizuddin bin Muhammad Ihkamuddin yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa kepada Allah agar Allah ampuni, Allah sembuhkan penyakit, dan juga Haura binti Abdul Wali juga dalam keadaan sakit perutnya. Mudah-mudahan keduanya Allah sembuhkan totalitas dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jabil aqtab wal utad wal abdan. Bijahi Syekhna Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Habib bin Umar Guru Sya'ban Rasulullah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah panjang umur, sehat, sembuh sedia kala, bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak RW. Ya, doa. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la